Biji mata Zephyr dan Viola rasanya mau meloncat keluar, mulut mereka berdua menganga seperti ikan kekurangan oksigen. Berbeda dengan Jennifer, makin lama, makin ada yang tidak beres dengan suaminya. Setelah acara ini usai, dia harus berbicara serius, harus. Jennifer tak hentinya melirik gerak-gerik suaminya, sepertinya malam ini adalah puncak dari semua keanehan yang dia alami setelah suaminya keluar dari penjara. Sementara, Jesslyn gugup tak tentara. Dia masih bertanya-tanya sendiri, apakah telepon barusan memang benar? Bukan hoax dan tipuan? Namun, Jesslyn tidak bisa menutupi rasa bahagianya, meskipun baru tahap interview, setidaknya berita barusan menjadi angin segar baginya selama bertahun-tahun belakangan. Persiapkan dirimu sebaik mungkin, Jesslyn. Pemilik Rock Kecil tidak suka dengan orang sombong. Oleh karena itu, ketika nanti bertemu dengan Tuan Safir, kau harus berusaha rendah hati dan tidak terlalu menonjolkan hal yang tidak perlu, ujar Marvin dengan senyum hangat. Misila Jennifer sambil mengernyit, sebaiknya suruh panitia acara untuk segera memulainya karena kita semua tidak mau ada wanita yang terbuai oleh omongan pria yang sudah memiliki istri. Marvin tak berekspresi, dia hanya bisa menghembuskan napas kecil sembari berpura-pura main ponsel. Viola belum bisa menghilangkan ekspresi keterkejutannya. Jess, mustahil kau bisa langsung menjadi sekretaris. Aku saja yang pengalaman kerja lebih dari 5 tahun di 3 perusahaan besar, hanya menjadi staf biasa. Aku tidak percaya kalau barusan tadi yang menelepon adalah Tuan Safir. Sebagaimana biasanya kompak, Zephyr merangkul dan mengelus pundak kekasihnya dan berkata, betul siapapun tidak bakal percaya, sangat aneh sekali wanita penjaga toko pakaian sepertimu bisa ditelepon langsung oleh Tuan Safir. Palingan orang mau menipu, tidak lama lagi kau bakal disuruhnya transfer duit sekian dan sekian. Betul itu? Daripada kau bakal kena tipu dan duitmu habis sia-sia, mending tidak usah kau urusi orang barusan. Suaranya saja tidak begitu mirip. Ya, aku sekali berbicara dengan beliau, suaranya beda. Aneh. Mendengar semua ucapan itu, Jess yang ambil hati, air mukanya langsung berubah. Matanya yang indah jadi layu, dia harus benar-benar beranjak. Namun, Marvin menegurnya kembali, jangan hiraukan omongan mereka, Jesslyn, sebentar lagi Tuan Safir akan menghubungimu, taruh saja ponselmu di atas meja, tunggulah. Seketika Jesslyn mengangkat wajahnya, lalu menghadapkannya ke arah Marvin dan tersenyum tipis. Ketika matanya menangkap wajah Jennifer yang sedikit menyeringai, Jesslyn langsung menunduk lagi. Di anime, karakter Jesslyn mirip Hinata, tidak hanya rambutnya yang agak mirip, tapi sifatnya juga hampir sama. Selain introvert, dia juga pemalu. Jika tidak terlalu penting, dia tidak akan bicara. Ada saat-saatnya, dia akan buka suara, contoh seperti dia memarahi 5 orang yang menjelekkan Marvin. Meskipun kadang-kadang suka dibully, Jesslyn adalah wanita yang suka membela orang yang dibully. Dia marah di saat yang tepat. Timbul pertanyaan, kenapa sekarang dia tidak marah begitu mendapat cecaran dan umpatan? Karena dia sedang cemburu, bimbang, khawatir, semua perasaan itu bercampur aduk. Ketika perasaannya tidak bisa dikontrol, dia hanya bisa mengurungkan dirinya sebisa mungkin. Kadangkala Jesslyn suka menyendiri untuk menenangkan hatinya. Sudah bisa ditebak, jika seorang Jesslyn sakit hati, ya, dia hanya bisa menangis tanpa harus mencurahkan semua isi hatinya kepada siapapun. Wanita introvert memang begitu. Bagi mereka, kesepian adalah ketenangan. Itulah yang menjadi alasan kuat kenapa Jesslyn sulit maju dibandingkan wanita lain seperti Jennifer dan Viola. Dia tidak bisa memaksakan diri dalam berupaya menjadikan dirinya pandai bergaul dan bisa bicara di depan umum. Timbul lagi sebuah pertanyaan, kenapa Marvin menginginkan Jesslyn menjadi seorang sekretaris? Bukankah hal tersebut bisa berbahaya bagi perusahaan, apalagi terbilang baru? Di balik beberapa kekurangannya, Jesslyn merupakan wanita jujur dan baik hati. Marvin lebih cenderung dengan orang yang punya etikabilitas dan intelektualitas daripada orang yang punya skill dan pengalaman. Banyak orang di luar sana yang begitu ahli dalam berbagai macam bidang. Namun, karena mereka tidak bisa jujur dan bertanggung jawab,
berantakan juga itu perusahaan. Terdengar suara yang cukup menggelegar. Selamat malam para hadirin. Sapa seorang MC di atas sebuah panggung meriah. Saat ini, 90% tamu undangan telah hadir di ballroom Hotel Seven Stars yang cukup meriah. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin menyampaikan hal yang cukup mengagetkan bagi kita semua. Pada malam hari ini, Hotel Seven Stars resmi telah berpindah tangan kepemilikan. Namun, sang pemilik tidak mau disebut namanya, yang pasti dia adalah bagian dari kita. Tepuk tangan. Gegap gempita pun membahana ke seluruh sudut ruangan. Sebagian tamu undangan pun berdiri, memutar badan, dan mengitari pandangan, mencari-cari siapakah orang yang dimaksud. Bisik-bisik di antara mereka pun terdengar. Siapa teman seangkatan kita yang telah membeli hotel ini? Aku menebak kalau dari keluarga Winston. Apakah dia pebisnis muda? Luar biasa. Mereka masih sibuk mengerling, mengawas ke kiri dan ke kanan dengan perasaan kagum. Marvin mengoles dagu sambil berdecak heran. Dia mengeluarkan uang $100 juta malam ini juga. Ziver langsung menyenggol lengan kekasihnya dan berkata, "Hei, Rocky, kau sok tahu sekali nilai hotel ini berapa aneh?" Viola menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mentang-mentang kau dulu menjadi idola kampus, lantas anaknya mengeluarkan statement. Bagi kami, kau tetap mantan napi yang sok pintar. Viola mendengus sinis. Tiba-tiba Jesslyn tersenyum, lalu berkata tegas, Marvin benar. Dia kemudian mengedarkan pandangan dan memindai semuanya, luas tanah, tinggi bangunan, fasilitas di dalamnya, dan para pekerjanya. Semuanya $100 juta. Ziver dan Viola bergeming. Ya, itulah alasan lain kenapa Marvin mau menjadikan Jesslyn seorang sekretaris di Rockville. Selain kritis, perhitungannya juga cemerlang. MC kembali menguasai panggung. Baiklah, acara ini langsung kita mulai saja. Kepada ketua alumni, yakni Pak Calvin, kebetulan dia menjadi seorang manajer di Seven Stars. Dipersilakan. Kemudian Calvin pun berdiri menghadap 300-an peserta. Dia memberikan sapaan, lelukan, dan membahas beberapa masa lalu ketika berada di kampus. Humornya cukup menghibur para pemirsa. Marvin mengawasinya dari kursi yang berada agak di belakang ini. Calvin sedang menikmati jam-jam terakhirnya sebagai manajer. Namun jika dia ingin tetap menjadi seorang manajer, dia harus meminta maaf kepadaku atas kesalahannya tadi. Julukan mantan napi? Tanya Ziver sambil menaikkan alis. Marvin menjawabnya dengan anggukan kecil sambil tersenyum tipis. Ketika Calvin sibuk berceloteh di atas sana, tiba-tiba semua mata langsung tertuju ke arah pintu masuk ballroom. Hentakan higienos dari wanita itu telah menyita semua perhatian peserta reuni. Dengan mengenakan gaun merah terang nan indah, pahanya kanannya tampak terlihat putih bersih dan paha kirinya tertutup oleh gaun. Tangan kanannya menenteng tas Gucci merah yang mahal, sementara tatapan matanya mengawas ke sisi gedung. Seorang petugas keamanan menghampiri dan berkata dengan agak menunduk, Nona Ethelyn Wilmer, kursi khusus Anda ada di depan, akan saya antar. Ethelyn tersenyum dan berkata, saya mau duduk di samping Tuan Marvin Robb. Antarkan saya ke sana.